Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat semua. Terima kasih atas kehadiran kita semua yang berkenan hadir pada saat ini untuk kita boleh mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas dari calon guru penggerak tingkatan 11 yang terintegrasi dalam Komber. Untuk itu sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada saat siang hari ini, mohon kesediaan Ibu Elsa Yohanes untuk memimpin kita di dalam doa. Kiranya kegiatan Komber kami pada siang hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak dalam nama Bapa dan Putra dan berdoa. Amin. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Billy, sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan satu dua kata sekaligus dengan membuka kegiatan kita pada saat siang hari. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, jadi yang pertama-tama kita wajib panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, kita masih diberi anugerah keselamatan. Teman-teman guru yang saya hormati, sudah tentu kita dalam era yang serba modern, maka perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan begitu besar. Dengan demikian maka informasi itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Dalam hal ini, diseminasi merupakan sebuah jembatan penting bagi kita untuk saling berbagi di dalam mengejar tuntutan kurikulum yang kita hadapi pada saat ini. Sudah tentu kita juga bersyukur karena di antara kita tahun ini salah seorang terpanggil dan tercatat sebagai calon guru penggerak, dan hari ini beliau ingin membagi informasi-informasi yang beliau telah dapatkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah beliau ikuti melalui guru penggerak. Karena itu sebagai pimpinan di tempat ini, saya sangat berharap agar supaya teman-teman guru bisa secara proaktif memberikan dukungan maupun menerima serta berbagi pengetahuan dan pengalaman, agar supaya lewat kegiatan ini kita betul-betul bisa mendapat sebuah pembelajaran yang berharga demi untuk kemajuan pembelajaran bagi anak didik kita. Untuk itu, tidak memperpanjang kata lagi, saya sebagai pimpinan dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta memohon izin dari teman-teman sekalian, saya membuka dengan resmi kegiatan diseminasi
budaya positif hari ini secara resmi. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Saatnya kita memberikan kesempatan kepada Pak Bibi untuk menyampaikan materi sebagai penyempasan kepada sekolah kita dan kepada Bapak Bibi kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Stef yang sudah memberikan kesempatan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Ya, jadi puji Tuhan, hari ini kita dikumpulkan di sini, dan ini seperti tadi yang dibilang Bapak Lucy bahwa ini agenda saya pribadi dalam rangka penyebaran budaya positif. Jadi dari modul 1.4 ini ada budaya positif yang mesti dikembangkan di sekolah, dan juga setelah saya berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, ternyata materi hari ini juga cocok dengan permasalahan yang sudah kita bahas kemarin dalam Kompel, sehingga alangkah baiknya kita masukkan juga di dalam kegiatan Kompel bukan jadi SMP Negeri 1 Landuleto. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan dukungan, dan juga kepada Bapak Ibu guru, pegawai yang sudah menyediakan meluangkan waktu untuk bersama-sama berdiskusi dalam satu topik yang saya kira cukup penting, yaitu budaya positif. Ya. Jadi ini budaya positif ini sudah kita tahu, tetapi lebih indah lagi kalau kita kembali berrefleksi, dan mungkin saja ada beberapa hal yang kita terlupakan selama ini. Oleh karena itu kita langsung mulai. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan tematik untuk kita semua. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ini Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Ini kami minta jawaban dari Bapak Ibu. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak setuju? Ya, jawab bebas saja. Tapi kenyataannya selama ini, ya, hukuman ya. Oke, jadi berarti setuju atau tidak setuju? Yang setuju angkat tangan. Yang setuju hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Hukuman dapat. Oke, Bapak Ater setuju. Oke, Bapak Ater setuju. Bapak Wika setuju. Banyak tidak setuju. Terima kasih. Yang tidak setuju. Oke, Bapak Kepala Sekolah tidak setuju. Oke, terima kasih Bapak. Ibu Sil dengan Ibu Yuki tidak ada jawaban. Ya, setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Oke, Bapak Seman, dosen tidak setuju. Baik, berarti Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Baik. Oke, pertanyaan kedua. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Oke. Setuju atau tidak setuju? Rame-rame ya. Oke, aklamasi semua setuju ya? Atau ada yang tidak setuju? Oke, jadi semua setuju pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Baik. Pertanyaan ketiga. Guru harus mampu memberikan solusi
untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan siswa. Pertanyaan keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Ini pertanyaan pemantik yang akan membawa kita dalam materi hari ini. Jadi nanti setelah selesai, nanti kita refleksi kira-kira tadi jawaban saya setuju dan tidak setuju ini benar atau sudah tepat atau belum tepat. Oke. Kita masuk. Oke. Nah, ini pengertian dari budaya positif itu yang tadi. Jadi budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang kita terapkan di sekolah. Itu pengertian arti dari budaya positif. Nah, yang akan kita belajar hari ini tentang budaya positif itu yang pertama itu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Ini 6 hal penting yang ada di dalam modul 134 budaya positif yang akan kita sama-sama sharing pada hari ini. Kita lihat yang pertama. Oke. Sekarang ini sebelum kita masuk ada ini semacam ice breaking. Ya. Jadi kita berpasang-pasangan. Pada seluruh hadis itu Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi sudah berpasang-pasangan. Nanti Bapak saya dengan Bapak Lova ya supaya pas. Oke. Jadi tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi misalnya kalau Ibu Yumi mengepalkan berarti Ibu Zil tidak. Oke. Nah, kemudian yang mengepalkan tangan coba membayangkan bahwa yang dikepal itu adalah sesuatu yang sangat berharga nilainya yang kita miliki, yang tidak bisa kita kasih ke siapa-siapa. Itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga yang kita miliki. Nah, sekuat tenaga ya, kita perlu menjaga benda itu sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Kemudian teman yang tidak menggenggam tangan berusaha untuk membujuk temannya menggenggam harta yang paling berharga itu. Silakan bujuk dengan cara apa saja. Boleh bujuk, hardik, ya. Intimidasi itu berarti paksa. Ya. Kemudian marah, ya, atau menggoda, atau menggelitik. Nah, bahkan kita bisa menawari dengan uang 271 triliun. Nah, boleh ya. Jadi dengan cara apapun, yang penting teman ini jangan mau melepaskan genggaman tangannya yang berisi barang berharga itu tentunya. Oke, kita bisa mulai. Oke, semua saya minta semua berdiri. Ya, semua berdiri. Oke, Opsen bergabung dengan Bapak di depan. Oke. Cek. Oke. Oke, sekarang kita mulai saling berhadapan-hadapan. Satunya berdua jangan genggam, apa berarti? Satu saja yang genggam. Ya, jadi satu genggam, satu berusaha untuk merayu barang yang ada di dalam tangan itu. Jadi yang menggenggam itu seolah-olah itu ada sesuatu yang sangat berharga di tangan yang tidak boleh dikasih ke siapa-siapa. Nah. Jadi caranya bisa dengan
membujuk, ya kalau membujuk, menghardik, ya, intimidasi juga bisa ya. Kemudian marah-marah juga bisa. Atau dengan uang 1 T juga bisa. Oke. Kita mulai. Ya, oke. Ya, mulai yang Oke, selesai. Oke. Oke, sekarang coba tadi Bapak Sam jawab, Pak. Tadi Bapak Sam yang jawab, Oke, sekarang ini tadi Bapak Loko tadi membujuk dengan cara apa? Oh, bayar. Ini kasih uang. Uang montar. Siap. Oke, kira-kira Bapak kenapa sehingga Bapak tolak tidak mau buka atau hanya tergerak untuk membuka? Karena minta dengan berbagai macam rayuan, akhirnya saya harus buka. Oh gitu. Berarti Bapak sampai bisa mempertahankan barang berharga yang dimiliki ya. Karena ada uang, memang uang ini raja ya. Ketika ada uang maka semua bisa berubah. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, coba dari Ibu Yumi dengan Ibu Sil. Siapa yang ngekap tadi? Oke. Tadi Ibu Sil bujuk dengan cara apa? Ibu Yumi? Jabat tangan. Jabat tangan. Oke. Terus bagaimana kelanjutannya? Tidak bisa. Karena kenapa? Alasannya kenapa? Tidak ada. Alasannya kenapa tidak mau buka barang yang di dalam tanah? Karena kita sudah Oke, karena barang ini sangat berharga dan juga sudah diaminkan di gereja ya. Oke, itu hal apa itu ya? Baik, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan ini permainan ini silakan dulu kembali. Permainan ini coba kita merenungkan bahwa sesuatu yang berharga itu ada di tangan kita dan hanya kita yang berhak untuk membuka atau melepaskannya, walaupun dengan berbagai rayuan maut sekalipun itu ada di tangan kita. Ketika tadi Bapak Sam membuka karena tertarik dengan uang yang ada, berarti iman Bapak Sam masih goyah dengan uang ya. Memang ini uang luar biasa. Jadi sesuatu yang menjadi milik kita itu hanya kita yang bisa membuka dengan seizin kita. Walaupun ada pihak luar yang mau mengintimidasi, mau marah, hanya kita yang punya hak atas diri kita sendiri. Kita mau buka atau tidak. Baik, kita lanjutkan di materi yang pertama. Ini tentang pergeseran paradigma teori kontrol. Paradigma yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang selama ini kita alami. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang kita punya. Kita merasa bahwa kita adalah orang dewasa yang memiliki hak mengatur anak-anak kita, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ini paradigma yang sudah berubah. Jadi ada pergeseran paradigma tentang teori kontrol guru. Oke, kita lihat. Yang pertama, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, dia melihat kebutuhan itu semua sama. Sedangkan pada teori kontrol,
realitas atau kebutuhan kita semua antar individu itu berbeda. Yang kedua, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan paradigma barunya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut, paradigma yang lama, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol dengan paradigma baru mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Jadi semua perilaku, baik itu yang baik atau yang buruk, semua memiliki tujuan tertentu. Tujuannya. Teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan paradigma yang baru, teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi game yang sudah kita mainkan tadi. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Paradigma stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi setelah kita bujuk-bujuk gagal, kita mulai memaksa. Itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol paradigma yang baru diperlukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Jadi ada pilihan baru dan misalnya sudah gagal, maka perlu ada kolaborasi untuk memberikan alternatif pilihan yang baru. Yang terakhir, model stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Sedangkan teori kontrol untuk paradigma yang baru, model berpikirnya menang. Jadi tidak ada yang rugi. Misalnya menghadapi sebuah persoalan, semua harus berpikirnya menang. Yang saya mendapat, guru mendapat keuntungan, siswa atau murid juga harus mendapat keuntungan. Jangan guru yang menang, kemudian kita melihat bahwa murid yang selalu salah. Padahal tadi dibilang bahwa semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh murid itu tentunya baik hal buruk maupun hal yang baik tentu memiliki tujuan tertentu. Oke, kita lihat disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini membuat kita dan anak memiliki sebuah kesadaran yang timbul dari dalam diri, bukan dari luar diri, yang disebut dengan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, kalau sokongan ini motivasi dari luar atau dari dalam? Dari luar ya, berarti anak mau berubah, misalnya dengan, lu boleh begini lagi, nanti Pak atau Ibu kasih nilai yang begini. Itu termasuk dalam sokongan. Oke, kemudian ancaman juga. Nah, itu boleh begitu. Anak juga berubah, tetapi itu bersifat dari luar atau motivasi yang datang dari luar. Sedangkan hukuman juga sama. Hukuman juga merupakan motivasi yang berasal dari luar. Jadi hukuman itu adalah memang pada saat dia buat kesalahan, setelah kita kasih dia hukuman, dia akan berhenti saat itu juga. Tetapi hal itu tidak akan bertahan lama karena ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan jika motivasi ini berasal dari dalam diri, semuanya akan dilakukan dengan rela hati. Karena motivasinya adalah motivasi mau berubah yang berasal dari diri sendiri, kemauan sendiri. Oke. Nilai-nilai universal yang kita
ilhami, yang kita mau bawa di dalam budaya positif kita di sekolah, itu kita ambil nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita menginginkan murid yang mandiri, yang bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan yang kita mau ada di dalam lingkungan sekolah kita, supaya kita dapat mencapai cita-cita sekolah yang seperti kita sudah rumuskan di beberapa waktu yang lalu. Oke. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama, manusia itu ingin berubah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Jadi ada aturan, kita ikut hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketidaknyamanan itu misalnya datang terlambat, kemudian marah-marah, nah, itu ketidaknyamanan. Jadi kita mau berubah karena nanti supaya datang kemudian jangan marah-marah. Nah, seperti itu. Nah, itu ketidaknyamanan. Kemudian motivasi yang berikut adalah mendapat imbalan atau penghargaan tadi. Orang mau berubah kalau dapat sesuatu. Nah, ini memang berdampak, tetapi ini adalah sekali lagi bahwa ini motivasi yang berasal dari luar. Orang mau berubah kalau mendapat penghargaan, berarti nanti satu saat sudah tidak ada penghargaan lagi, maka dia mulai kecewa. Itu hal biasa. Nah, maka sudah tidak ada timbul lagi perilaku untuk mau berubah. Ya, karena sudah tidak ada lagi imbalan atau penghargaan. Ya. Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia itu mau berubah karena mau menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita mau berubah karena kita menghargai diri kita dan menjadi seperti apa yang diinginkan. Ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Jadi ketiga ini dibedakan menjadi 2. Yang satu dan 2 motivasi ekstrinsik, yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Kita mau berubah karena kita menghargai diri kita. Nah, dengan seperti itu maka kesadaran itu tumbuh dengan sendirinya dalam setiap kita. Nah, ini mungkin kurang terang, tapi ini ketika tadi yang di pertanyaan pemantik awal, ketika kita menghadapi sebuah persoalan di sekolah atau di kelas, kita sering berada pada keadaan yang mana, identitas yang mana, kita identitas yang gagal atau identitas yang sukses. Ada 3 identitas. Yang pertama itu hukuman. Ketika kita berada dalam sebuah masalah atau kita menghadapi masalah, kita sering berada dalam hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau misalnya dia buat salah berarti harus bunyi. Nah, ini situasi hukuman. Sedangkan kalau berada dalam situasi disiplin, yaitu menerapkan konsekuensi, maka sesuatu pemikirannya adalah sesuatu harus terjadi. Kalau di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi anak-anak kita memberikan respon kepada anak-anak itu kita menginginkan apa yang dari mereka. Sesuatu harus terjadi dari mereka. Itu konsekuensi. Yang terakhir, yang ketiga adalah disiplin restitusi. Ini restitusi merupakan sebuah tindakan di mana kita membawa anak untuk menyadari, membawa dia kembali kepada lingkungan aslinya, lingkungan yang terbaik yang
dia punya. Jadi kita membawa anak sadar kembali untuk menemukan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama dalam profil pelajar Pancasila. Jadi fokus kita tetap di nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan materi yang sebelah tadi, maka kita di sini penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika kita mengalami masalah, ini situasi kita. Hukuman itu biasanya tidak terencana, ya. Jadi tiba-tiba hukuman itu begitu salah langsung bunyi, ya. Kemudian dia bersifat satu arah, artinya yang datang itu dia yang paling salah sudah. Jadi pasti dia yang kena. Itu hukuman. Hukuman bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi kalau tadi kita bilang hukuman dapat mendisiplinkan siswa, ya. Tetapi sekali lagi bahwa itu adalah motivasi, kita memberikan motivasi kepada mereka dari luar. Yang kita harapkan, kita berharap pada tahap menyadarkan anak untuk mendapatkan motivasi internal mereka, motivasi intrinsik mereka. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi ketika ada anak bermasalah, sebagai konsekuensinya apa? Jadi kita harus mengambil pilihan antara hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Kalau konsekuensi, kita sudah membuat kesepakatan, sehingga ketika anak salah, misalnya kita saling menghargai keyakinan kita, keyakinan sekolah. Tadi misalnya beriman, bertakwa, itu ada elemennya adalah misalnya takwa kepada sesama. Di situ ada saling menghormati dan lain sebagainya. Misalnya anak dia berkata kasar kepada temannya, maka biasanya kalau kita mengambil peran sebagai pendukung hukuman, maka data langsung bunyi, ya. Oke. Kalau konsekuensi, kita ketika dia datang dengan masalahnya itu, kita bertanya, kita menstabilkan keadaan, dan kita bertanya kira-kira apa yang sudah kamu lakukan, dan kira-kira itu menyalahi atau sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Jadi kita memberikan ruang kepada siswa untuk boleh mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, karena kita tahu bersama bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Walaupun dia berkata kasar, pasti dia punya tujuan, atau mungkin dia berkelahi di luar, dia pasti punya tujuan tertentu. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, misalnya ada anak-anak berkelahi, lalu datang kita tanya, kenapa berkelahi? Ya, ini mungkin yang satunya korek sapu telinga, atau satu mungkin ambil punya barang dan sembunyi, kemudian berkelahi. Nah, di dalam restitusi kita harus menganggap bahwa semua tindakan itu ada tujuannya. Jadi ketika dia dia usil dengan temannya, itu mungkin ada tujuan tertentu yang dia ingin capai. Kemudian kita kembalikan kepada nilai-nilai kebijakan universal yang kita sudah sepakati bersama di sekolah atau di kelas. Ketika dia melanggar, kita kembali ke nilai-nilai universal yang ada. Kemudian kita tanyakan, kira-kira kalau restitusi ini kita tanya dia supaya dia keluar kesadaran dari dalam dirinya bahwa dia bisa mengaku salah, dan dia bisa, Pak, saya sudah salah, atau Ibu, saya salah dan saya mau berubah. Mungkin kedepannya saya tidak ambil dia punya barang sembunyi lagi. Ya, ini adalah membangun kesadaran. Nah, ini restitusi.
Jadi ketika kita mengalami persoalan, kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan ini, mari kita lihat 3 posisi ini, kita mau mengambil yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Oke, sekarang ini ada pertanyaan terkait dengan konsekuensi hukuman dan hukuman tadi. Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau restitusi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba salah satu bisa kasih alasan, mungkin Pak Stef bisa kasih alasan kenapa itu konsekuensi. Atau Bapak Welen, kenapa konsekuensi? Ya. Konsekuensi itu kan sebenarnya sesuatu yang harus dilakukan, harus dia buat, Ya. harus dia buat, karena dia telah melakukan pelanggaran, Ya. pelanggaran terhadap misalnya tata tertib sekolah dan misalnya hukuman itu penting, Ya. hukuman itu penting untuk memberikan efek jerah. Ya. Sehingga bahwa konsekuensi dari pelanggar memang harus. Ya, jadi dia menerima konsekuensi dari apa yang. Nah, oke, jadi kita lihat di sini. Terima kasih Bapak Welen. Jadi ketika kasusnya sini adalah ini anak terlambat ke sekolah, dan kalau misalnya kalau hukuman, kita dalam posisi hukuman kita buat apa saja? Kalau kita dalam mengambil posisi sebagai hukuman, kalau anak terlambat biasanya kita buat apa? Ya begitu. Itu refleks ya. Jadi itu berarti kita menghukum. Sedangkan di sini kita lihat bahwa dia mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Ini menunjukkan sebuah konsekuensi yang harus dia terima karena dia terlambat ke sekolah. Jadi tidak langsung kita pok begini, tetapi kita bisa memberikan sebuah konsekuensi bahwa karena kamu terlambat, maka berdasarkan kesepakatan kita, maka yang terlambat dia harus catat 100 kali dalam buku bahwa saya tidak akan terlambat lagi. Dan di sini banyak nilai yang kita ajarkan kepada dia. Nilai-nilai kebajikan banyak kita ajarkan kepada dia di sini. Oke. Jadi nomor 1 ini berarti konsekuensi. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ya, konsekuensi. Bunda, kenapa hukuman Bunda? Ya, oke. Jadi di sini kita lihat bahwa dia lari, anak ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kan tidak ada hubungannya terlambat dengan lari keliling lapangan 2 kali. Atau dengan lari keliling lapangan dia akan berubah. Bisa jadi. Oke. Tetapi sekali lagi bahwa itu adalah sesuatu yang berasal dari luar dan itu bersifatnya sementara, jangka pendek. Ya, jangka pendek. Oke. Jadi di sini karena tidak ada kaitannya antara pelanggaran dan apa yang dia dapatkan, maka ini kita sebut sebagai sebuah hukuman. Karena tidak ada korelasi antara kesalahan dengan apa yang diterima. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Ya, ini sudah konsekuensi yang diterima karena dia mencoret, maka dia sendiri yang harus membersihkan. Itu konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, atau saya ganti tidak
disiplin berpakaian di sekolah? Hukuman atau konsekuensi? Ya, ini hukuman ya. Ini saya juga dulu sering seperti itu, bahkan sekarang juga masih jadi dalam tahap belajar. Sambil belajar modul ini, saya juga sambil merefleksikan diri dan mulai menyadarkan diri pelan-pelan ya dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi di sekolah maupun di kelas. Jadi kita kasih usaha mereka tidak ada hubungannya dengan dia tidak pakai masker atau tidak sisi baju. Oke. Hukuman berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman ya. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Seharusnya kalau dia merusak pensil teman, jadi harus ganti sebagai konsekuensinya. Ya. Berarti ini adalah sebuah hukuman. Karena konsekuensi dia harus mengganti teman punya pensil. Ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat jam olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Iya, dia konsekuensi karena sekarang adalah jam olahraga dan itu sudah kesepakatan guru olahraga. Kalau terlambat berarti lari keliling lapangan. Itu konsekuensi karena masih dalam lingkup yang sama. Oke. Jadi berarti dari sini kita sudah bisa ada bayangan sedikit tentang konsekuensi dan hukuman, sehingga kita sudah mulai selama ini saya hukuman atau konsekuensi. Nah, konsekuensi ini tentunya bukan langsung lahir begitu. Konsekuensi ini harus ada kesepakatan sebelumnya, sehingga ketika anak salah kita tanya, kamu sudah langgar yang mana? Nah, kesepakatan yang mana? Jadi konsekuensi dan hukum. Kadang kita kasih hukuman karena kita belum ada kesepakatan. Jadi kita langsung baca tanpa tanya-tanya lagi. Ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini bahaya dari tadi. Penghargaan bisa membuat orang menjadi disiplin. Pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Pengaruh penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi kalau kita kadang kasih penghargaan di satu orang, kadang yang lain juga agak-agak sedikit ini tersinggung juga karena hanya kasih satu orang saja. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas. Dan penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Jadi anak-anak yang kalau tidak diberikan penghargaan, karena mereka juga kurang bersemangat kalau dalam belajar. Nah, karena dalam kelas, kalau misalnya kita hanya puji-puji saja 1-2 orang, maka yang lain juga, ini Pak hanya puji-puji ini saya, betul sendiri dianggap di dalam kelas. Penghargaan itu dia sama dengan menghukum. Pada dasarnya dia itu dalam jangka waktu yang pendek. Dia tidak bertahan lama. Oke, lanjut. Yang berikut, setelah kita mengetahui hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi, maka tadi yang saya katakan bahwa harus ada keyakinan kelas atau kesepakatan, sehingga kita bisa punya pedoman pasti. Ketika kita anak berbuat salah, kita kamu langgar yang ini, kita buat kesepakatan yang ini, kamu langgar ini. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kalau kemarin saya juga sebelum belajar modul ini saya buat peraturan kelas. Tetapi yang seharusnya adalah kita buat keyakinan kelas. Ya. Jadi ada beda antara keyakinan dan peraturan. Sekarang ada 2 pertanyaan tematik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan
bermotor. Kenapa aturan ini dikeluarkan? Keselamatan. Ya, kalau kita Bapak Nova biasa datang sekolah pakai helm, pakai ya. Tujuannya supaya melindungi kepala. Ya, tapi kalau misalnya kalau tidak ada yang tilang di sana, biasanya Bapak pakai tidak? Ya? Oh begitu. Oke. Jadi terkadang kita memakai helm karena ada ini hari kali ada tilang di cabang sana, di ini Nalar situ atau di SMA sana. Nah, jadi kita pakai helm supaya aman. Nah, itu adalah peraturan. Kita menaati peraturan yang ada. Kita memakai helm karena takut kena tilang dari pemerintah, dalam hal ini kepolisian. Kemudian keyakinannya apa? Keyakinannya adalah yang tadi, kita memakai helm karena kita ingin melindungi kepala kita pada saat kita celaka. Ini keyakinan kalau kita ada dalam setiap orang, maka kita di mana-mana tetap pakai helm. Ya, tidak takut tilang baru pakai helm. Karena kalau kita takut tilang baru pakai helm, kita hanya taat aturannya. Kita tidak memiliki keyakinan di dalam diri bahwa kita harus menjaga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau di zaman pandemi kemarin, kalau kita tidak pakai masker itu bahaya, kita bisa kena sanksi. Ya, jadi setiap orang mau tidak mau tetap harus pakai masker. Nah, itu ketika kita merespon akan peraturan, maka kita terpaksa. Ya, kita harus pakai masker karena ada pemeriksaan di cabang situ, atau dari kepolisian dengan tentara ada melakukan operasi. Nah, atau mungkin anak-anak di sekolah kita pakai masker karena Pak Guru nanti periksa sebentar di sekolah. Nah, ini mereka mematuhi atau kita mematuhi peraturan. Sedangkan keyakinan kita bahwa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan untuk menjaga kesehatan kita. Jika kita memiliki keyakinan ini, maka kita akan konsisten melakukan hal-hal itu. Kita rajin cuci tangan sebelum makan, bahkan kalau kita misalnya keluar, kita bisa menggunakan masker supaya kita terhindar dari debu. Ini keyakinan yang harus kita pegang dari dalam. Nah, hal ini yang harus kita bawa juga ke dalam lingkungan kelas atau di sekolah. Sehingga kita harus membangun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi ketika kita misalnya kemarin saya buat salah satu peraturan di kelas itu dilarang mencontek saat ujian misalnya. Nah, itu dilarang mencontek, ini peraturan. Nah, seharusnya keyakinan yang kita bangun adalah kita harus kira-kira keyakinan apa yang kita mau ambil dari peraturan dilarang mencontek. Nilai kebajikannya apa yang kita mau ambil, keyakinannya apa supaya anak-anak ini jangan mencontek. Tetapi kita pakai keyakinan, kita membangun keyakinan diri mereka. Kita pakai apa? Keyakinan, kita bangun keyakinan pada diri siswa itu percaya diri. Oke, percaya diri. Siap. Kemudian yang berikut, jujur. Oke, terima kasih Bapak. Jadi itu poin penting dari nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan, bahwa mereka harus percaya diri dan jujur. Itu nilai keyakinan yang harus tertanam di dalam diri mereka. Jadi jujur dan percaya diri, maka mereka tidak perlu kita pakai kata dilarang mencontek di dalam kelas. Kalau mereka sudah punya keyakinan itu dalam diri, maka mereka tidak melakukan hal itu. Dan itu bisa terjadi jika anak-anak atau kita memiliki keyakinan dari dalam diri. Oke. Perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Artinya keyakinan kelas ini guru juga kena, murid juga kena. Bukan hanya satu arah, bukan hanya khusus untuk murid. Dilarang bermain HP, lalu gurunya saja mungkin kasih penjelasan sedikit, ambil HP dan bermain, ya toh. Nah, jadi kalau misalnya kita
tertib menggunakan gawai di dalam kelas, maka itu berlaku untuk murid dan juga berlaku untuk guru. Kalau misalnya tadi urusan mencontek, berarti itu hanya berlaku untuk murid saja. Ya. Jadi ketika keyakinan kelas itu dibuat bersifat universal, artinya dia berlaku dua arah, untuk siswa dan juga untuk guru. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi kalau masuk, kalau sudah tetapkan memang peraturan 1 sampai 10 tidak boleh melanggar ini peraturan. Nah, ini peraturan. Nah, kalau peraturan maka itu dia bersifat satu arah dan itu hanya dilakukan oleh guru. Sedangkan jika kita membuat keyakinan, maka kita membangun komunikasi, kolaborasi dengan siswa untuk menentukan. Jadi awalnya kita dari peraturan dulu. Jadi kalau kita langsung keyakinan, kadang mereka kurang paham. Jadi kalau kita membuat keyakinan di kelas, kita awalnya dari peraturan. Kita bangun buat peraturan, kita sama-sama dengan mereka. Kemudian kita mengubah kalimat-kalimat peraturan itu menjadi sebuah kalimat positif. Misalnya kalau tadi dilarang, tidak boleh, maka kita ganti dengan kalimat-kalimat yang lebih positif, sehingga anak-anak itu bisa lebih punya di sini itu ada yang positifnya yang ada di dalam, jangan negatifnya. Karena kalau negatif yang ada dalam, yang muncul pertama nanti negatifnya ada luar. Tapi kalau kita sudah bangun positif yang pertama, maka nanti yang keluar pertama di sini adalah positifnya. Oke, ini prosedur kalau kita mau membuat keyakinan kelas atau sekolah. Mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang kita sepakati, yang akan disepakati, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali curah pendapat dan terkumpul, susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Kalau keyakinan kelas kita jangan buat banyak-banyak, nanti anak-anak lupa. Jadi peraturan kalau terlalu banyak, kita rangkum menjadi beberapa nilai sehingga jangan terlalu banyak. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi setelah kita sepakati, maka kita buat sebuah semacam kesepakatan supaya ketika nanti mereka berbuat salah, kita bisa menggunakan posisi konsekuensi dan sebagai restitusi. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama. Kemudian setelah kita buat, maka keyakinan itu kita tempel di dinding. Ya. Nah, ini pekerjaan dari wali kelas. Saya juga wali kelas dan saya punya sudah buat juga tapi belum tempel. Jadi yang wali kelas coba angkat tangan. Wali kelas sudah ada keyakinan kelas di kelas, belum tempel. Baik. Jadi kalau belum tempel, maka setelah ini kalau kita sudah tahu, setelah ini kita mencoba untuk membuat keyakinan kelas dan kita coba pelan-pelan untuk mengubah paradigma kita dalam posisi kontrol kita sebagai guru. Ini 5 posisi kontrol guru. Ini penting sekali yang menyangkut dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi. Ini 5 posisi kontrol guru yang ya mungkin Bapak dan Ibu yang senior-senior sudah banyak makan garam ya tentang hal-hal ini. Tapi ini kita coba refleksikan kembali, kira-kira dari awal kita mengabdi sampai saat ini kita sementara berada di posisi mana? Atau kadang kita berubah-berubah. Kadang kita di penghukum, kadang kita membuat rasa bersalah, kadang kita berada di posisi teman, kita pemantau atau kita sebagai manajer. Jadi pengalaman kita yang sudah sangat banyak, coba kita refleksikan kembali dengan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Oke, sekarang kita akan coba lihat video tentang posisi kontrol guru. Tadi ada 5 posisi kontrol, kita
kita coba lihat 5 posisi kontrol guru. Di sini kita akan lihat di mana selama ini kita berada, apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Betul. Sebagai penghukum, ya, posisi kontrol sebagai penghukum. Ini guru yang memiliki posisi mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Cek, ya. Ya, menghadik, menunjuk-nunjuk dan berkata kasar. Ya, ini dampak ketika kita mengambil posisi hukum. Ini bisa saja terjadi. Kita bisa saja mengalami, yaitu anak itu bisa menjadi pendendam karena terjadi perkelahian di sekolah itu karena seperti ini. Guru mengambil posisi sebagai penghukum, sehingga anak-anak yang tidak bisa mengontrol, mereka juga yang menendam, mereka juga langsung meluap. Okay. Posisi berbuat merasa bersalah, ini posisi yang kedua. Ini memperhatikan cara guru mengambil peran ini membuat merasa bersalah. Jadi membuat anak itu merasa bersalah yang sangat luar biasa, karena nanti dengan dia terlambat guru juga pasti akan kena juga. Jadi guru dalam posisi menderita, ya. Ini padahal anak yang salah tapi guru yang menderita. Jadi ini membuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga sebagai teman. Ini guru memposisikan diri sebagai teman.
Ya, ini bicara seperti kawan dengan kawan. Jadi ini berisma kalau begini ini langsung balik yes. Ya. Jadi posisi sedikit guru yang sudah berdiri sebagai teman. Ya, karena kalau nanti hanya satu guru yang seperti itu, dia hanya senang dengan guru itu, sedangkan yang lainnya tidak senang dengan guru yang lain atau posisi teman. Posisi yang ketiga, keempat, posisi pemantau atau monitor. Ya, ini posisi manajer, posisi paling terakhir, posisi kontrol guru. Jadi nada pertamanya harus tetap agak keras juga supaya ibu guru itu lebih bunda. Jadi anak menemukan sendiri kesalahannya dan nanti juga dia akan mau untuk berubah.
Ya, jadi intinya berhubung posisi macam kan masalahnya sendiri. Jadi dari posisi manajer itu diharapkan kita memilih murid untuk bisa memecahkan masalahnya yang dihadapi. Oke. Jadi ada pertanyaan setelah melewati tadi dari 5 adegan tersebut, kira-kira menurut kita posisi mana yang paling ideal untuk kita terapkan di sekolah kita? Ya, kira-kira posisi mana? Posisi pembuku, manajer, pembuat transfer salah, pemantau, pemantau atau sebagai manajer. Kira-kira menurut kita posisi mana yang paling ideal untuk kita lakukan? Ya, ya, yang paling ideal yang mana kira-kira? Ya, Ideal itu manajer, manajer. oke. Artinya bahwa dalam realita tertentu itu bahwa hampir semua apa tadi dari mulai hukum dari merasa besar itu sepertinya berlaku dan ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan merdeka belajar kan kita bikin semua beberapa apa yang masuk semua. Baik, terima kasih. Jadi karena kita hal ini berjalan secara alamiah. Jadi karena tanpa kita sadar kita berada pada posisi tertentu. Jadi karena kita ada di hukum, karena kita ada merasa bersama, ya. Karena kita berada di posisi sebagai teman dengan mereka, karena juga sebagai monitor kita menanya mereka tentang peraturan yang harus mereka ikuti. Kemudian karena juga kita sampai pada tahap yang manajer, kita membangun kesadaran mereka. Nah ini sudah kita lakukan dengan secara alamiah karena kita sudah buat, tapi kita mungkin belum menyadari bahwa ternyata ini posisi kontrol yang sudah pernah saya lakukan. Dan dari kelima posisi kontrol ini yang paling ideal, yang merupakan paradigma baru, merupakan identitas yang berhasil itu adalah mulai dari posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sedangkan 2 posisi penghukum dan pembuat rasa kesal itu adalah identitas yang gagal. Jadi itu kita sebut identitas yang gagal pada anak. Jadi kalau bisa kita, kalau selama ini kita di penghukum, maka kalau bisa kita kasih naik sedikit-sedikit. Ya, jadi tentunya dua kadang kita lihat dari kesalahan anak. Jadi kalau kesalahan yang terlalu fatal itu kadang kita bisa juga melalui hukum. Ya. Makanya sama ada pertanyaan kan ide yang ini kan idealnya. Ya idealnya. Jadi tidak pas, sebenarnya tidak pasang maharga di situ. Masalahnya bahwa macam datang terlambat ke sekolah. Hanya kalau umpama waktu satu kali kita berikan pemahaman, dia ikut bagus kan? Nah, masalahnya kalau umpama besok dia langgar lagi. Siap. Terus ada langgar. Siap, oke. Terima kasih Bapak. Itu bagus. Jadi nanti kita akan sampai pada materi itu sedikit lagi kita sampai di situ. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Wali tadi. Ini tadi sudah kita saksikan bersama. Oke, ini dijawab tadi pertanyaan dari Bapak Wali. Kalau bagaimana kalau kita sudah kasih hukuman atau apa, tapi masih ulang dan ulang. Yang idealnya kan dari teman, Ya. pemantau dan manajer. Siap. Jadi perlu kita ingat kembali tadi bahwa di awal saya bilang bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu perilaku positif atau perilaku negatif, semua memiliki tujuan. Nah, ketika anak melakukan perilaku yang menyimpang atau perilaku negatif, maka 5 kebutuhan dasar ini salah satunya
itu bisa tidak karena tidak terpenuhi. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia, yang setiap manusia itu ada 5 kebutuhan ini. Jadi kalau salah satu yang tidak terpenuhi, maka kadang kita membuat perilaku yang menyimpang. Anak-anak membuat perilaku menyimpang karena salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Contoh, bertahan hidup. Jadi kemarin ada kasus di berita itu ada orang tua yang marah-marah karena ada anak yang minta-minta dia punya anak punya bekal bapak sekolah. Ya. Kalau kita melihat dari satu sisi, maka anak itu dia minta-minta. Tapi kalau kita melihat dari sisi bahwa setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Jangan sampai anak yang minta-minta ini dia kebutuhan untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Sehingga pagi-pagi dia di sekolah itu dia lapar dan dia minta di temannya. Itu kita lihat dari 2 sisi. Jadi kalau kita melihat dari satu sisi, maka tentunya kita marah-marah. Ya. Saya juga kan begitu kalau kemarin pagi ada bawa bekal, dia bilang apa seperti pagi dengan Melvi itu kawannya. Itu kamu harus makan dulu baru kita. Nah, begitu. Jadi cara juga seperti itu. Ya, jadi kalau kebutuhan akan bertahan hidup tidak terpenuhi, maka anak itu bisa. Ya. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Itu juga berlaku pada orang dewasa, bukan hanya pada anak. Jadi kalau kebutuhan bertahan hidup tidak terpenuhi, kadang ada perilaku menyimpang, ada pencurian dan lain sebagainya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi misalnya anak-anak yang suka berkelahi, suka berbuat keonaran, suka mengusir-usir, ya mungkin saja kebutuhan akan kasih sayangnya itu tidak terpenuhi. Dia berusaha untuk mencari perhatian. Jadi bisa saja dia berbuat seperti itu karena kebutuhan akan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Jadi perilaku itu karena salah satu kebutuhan itu tidak terpenuhi sehingga dia bisa muncul hal-hal seperti itu. Yang ketiga, penguasaan. Anak-anak ini harus mereka tuh merasa diterima. Karena anak di kelas itu tidak mau berbicara atau tidak mau menjawab pertanyaan kita karena kadang mereka merasa takut. Mereka juga butuh kebebasan, penguasaan diri mereka. Mereka butuh kebebasan sehingga kita juga guru harus memberikan kebebasan. Kita harus percaya sesuatu kepada mereka bahwa mereka bisa. Ya. Ya. Kemudian kebebasan. Kadang-kadang ada yang guru sementara mengajar lari kiri lari kanan. Ya. Berarti dia memenuhi kebutuhan kebebasannya. Ya. Kalau misalnya anak-anak yang datang pagi-pagi sudah mengambil bola itu bisa saja dia ingin memenuhi salah satu dari kebutuhan ini karena tidak terpenuhi di rumah. Jadi kita mengambil posisi itu. Saya bisa mengambil posisi itu. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Ya, jadi kita bukan hanya serius-serius seperti sekali kita butuh yang namanya kesenangan. Ya. Jadi itu kebutuhan manusia, kebutuhan dasar yang dipenuhi, harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka bisa terjadi sesuatu. Nah ini kita melihat anak dari 5 kebutuhan dasar ini. Jadi setiap perilaku yang mereka lakukan kita hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar ini. Kira-kira perilaku seperti ini berarti dia kebutuhan dasar mana yang dia belum terpenuhi sehingga dia bisa berbuat seperti ini. Kalau kita melihat dari 2 arah, 2 sisi, maka kita akan menemukan itu. Kita akan menemukan kebutuhan mana yang belum terpenuhi dari anak sehingga dia berusaha untuk memenuhi itu. Itu yang di belakang 2 itu dia sekarang sudah bertobat, ya, karena sudah 2 kali orang tua datang di sekolah. Nah, karena cukup berat, karena alfanya itu bisa 1 semester bisa 3 bulan itu tidak ada di sekolah akumulasinya. Dan sekarang sekarang kalau ada kegiatan di OSIS dia yang bagian dokumentasi. Nah, jadi hari ini saya mau kabar dia. Ya. Jadi anak-anak merasa harus
merasa diterima. Kita harus membuat mereka itu seolah-olah ada, walaupun mereka tidak bisa di satu hal, tapi kita percaya bahwa mereka bisa di dalam hal yang lain. Nah, jadi kita membimbing mereka sesuai dengan kodrat mereka. Oke, ini ada pertanyaan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini kira-kira dia ingin memenuhi kebutuhan apa ini? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini biasanya pada anak SD. Ya. Kesenangan ya? Ya, kebebasan. Ya. Jadi dia memenuhi. Ya, dia senang kejar-kejaran ini. Mungkin dia butuh kebebasan. Ya. Nah, dia butuh kesenangan. Mungkin yang itu dia bisa senang, happy. Kemudian dia akan kembali lagi belajar seperti semula. Ya. Ini sehingga kenapa sekarang itu ada ice breaking ya kan? Karena itu untuk ada yang tidak suka ice breaking, tapi ada juga yang suka ice breaking. Nah itu jadi kalau yang tidak suka ice breaking berarti kebutuhan kesenangannya sudah terpenuhi. Sedangkan yang suka ice breaking ya itu kebutuhan kesenangannya mungkin ya belum terlalu. Jadi pada saat ice breaking dia sakit, ada menemukan sebuah kesenangan di situ ya. Nah, jadi bagus seolah lepas dari beban-beban yang ada. Ya itu. Nah, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, itu berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang. Ya. Aku heran kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini kira-kira dia ingin memenuhi kebutuhan apa nih? Penguasaan, ya betul. Karena dia merasa bahwa karena saya juga bisa sama-sama dengan ibu. Jadi saya ada rasa percaya diri. Ketika penguasaan itu dia ada pada anak dia rasa percaya diri. Sehingga anak-anak yang pengurus kelas, pengurus OSIS itu mereka tuh kebutuhan akan penguasaan mereka itu sangat tinggi sekali. Sehingga ketika kita memberikan kepercayaan itu mereka bekerja dengan sangat baik. Mereka seperti bersemangat, ada antusias dalam diri mereka untuk melakukan itu. Karena mereka memenuhi kebutuhan penguasaan mereka. Ya. Kalau anak yang di kelas itu, kalau misalnya ada yang memiliki itu kelas, ada yang tiba-tiba angkat tangan, berarti dia kebutuhan akan penguasaan itu besar. Ya. Aku bosan belajar naik terus di dalam kelas. Nah, ini kira-kira ingin memenuhi kebutuhan apa? Aku bosan terus belajar dalam kelas. Ya, penguasaan bosan di dalam kelas. Kalau bosan berarti kita butuh apa? Kebebasan. Jadi kadang-kadang begitu. Anak-anak itu rasa bosan di kelas. Karena kita bilang, saya suruh ngomong butuh lebar dalam kelas juga hanya begitu saja. Ayo kita lihat kembali kebutuhan dasar. Kira-kira jangan sampai mereka butuh kebebasan. Mereka mau metode baru. Ya, seperti itu. Jadi mereka butuh sesuatu yang baru, kebebasan dalam menentukan metode. Mereka kira-kira kamu mau belajar seperti apa? Ya. Atau kita mungkin bisa mendapatkan segala inspirasi di PMM, di webinar-webinar yang kita ikut banyak sekali praktik-praktik baik yang bisa menjadi dasar kita untuk menjawab kebutuhan anak bosan belajar di kelas. Jadi anak-anak butuh kebebasan ketika mereka mungkin malas belajar atau mungkin mengantuk di kelas, ya, begitu. Ya. Oke, ini tentang dunia berkualitas. Oke, kita sudah mau sampai akhir. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Dan dari orang itu dinilai apa, kepentingan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan ada pada diri Anda? Apa pencapaiannya? Kemudian Anda apa yang Anda sangat banggakan dari diri kita? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itu di puncak hidup Anda, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Ini kita menemukan
dunia berkualitas. Karena kita pada sampai satu titik yang kita merasa bahwa ini saya punya tujuan betul-betul, yang ini sudah selama ini yang saya inginkan ini kita menentukan dunia berkualitas kita. Nah dalam kelas juga kita harus menentukan itu. Saya kalau misalnya kita sudah menentukan satu metode yang pas, ini sudah pembelajaran yang saya inginkan ini. Dalam ini saya mau anak-anak seperti ini. Kita menemukan sesuatu yang dunia berkualitas kita, dan kita menemukan juga dunia berkualitas pada anak-anak. Jadi kita mencapai suatu titik yang dimana kita merasa bahwa ini yang saya inginkan, atau ini yang ingin saya capai, atau ini yang menjadi cita-cita dari sekolah kita, sekolah impian, sekolah impian. Nah, di bagian terakhir itu ada segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi adalah sebuah metode dalam salah satu, bukan satu-satunya metode, salah satu metode yang bisa kita pakai untuk dalam melakukan tindakan bagi anak yang bermasalah. Yang pertama itu ketika anak yang bermasalah, kita ketika dia datang, misalnya ada yang lain datang, yang pertama yang kita lakukan, kita harus menstabilkan identitas. Kenapa orang lain? Nah, jangan datang langsung Jadi ketika anak datang dalam suasana yang begitu panas, kita harus menstabilkan identitas keadaan. Ya. Kenapa kamu berkelahi? Ya. Kenapa apa yang terjadi? Coba ceritakan. Dengan bercerita, maka suasana akan turun, tensinya akan turun dengan perlahan. Maka ceritanya harus ada dari dua arah. Jadi dua-duanya kita harus tanyakan, sehingga kita menstabilkan identitas itu. Kemudian setelah itu kita validasi kebutuhan. Kira-kira kamu buat itu bagus untuk diri kamu atau tidak? Dan itu kan pertanyaan, kalau itu tidak bagus Pak atau Ibu, itu saya salah atau kami salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ini biasanya segitiga restitusi ini digunakan oleh posisi kontrol yang apa tadi? Posisi kontrol sebagai manajer, ya. Jadi seorang manajer, guru yang mengambil posisi manajer, dia biasanya menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan di kelas atau sekolah. Jadi pertama validasi integritas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan untuk melakukan perubahan, mencari sebuah perubahan. Oke. Ini contoh, salah satu contoh video yang saya buat sendiri ya. Ini hanya 1 menit saja. Jadi ini penerapan segitiga restitusi. Jadi ceritanya, kasusnya adalah seorang siswi bernama Renita. Walaupun ini Marni, tapi saya kasih nama dia Renita. Sebenarnya ada 2 kasus. Kasus pertama itu Marni, kasus kedua itu Renita. Jadi karena satu orang, jadi dia berubah nama. Jadi kasus yang kedua ini namanya seorang siswa bernama Renita ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan ujian. Nah ini kira-kira kalau penerapan segitiga restitusinya dia seperti ini. Ya, ini yang saya coba praktikan. Jadi dia bawa suntikan kecil di dalam ruangan. Jadi saya tanya, kira-kira itu tindakan kamu itu benar atau salah?
Dia bilang salah, saya minta maaf Pak. Jadi di situ saya bilang bahwa oke, tidak apa, semua orang pasti pernah berbuat salah. Kita bisa berkalitas. Jadi tapi yang terpenting adalah mau mengambil kesalahan dan mau berubah. Ini kita, kalau kita ngomong seperti itu, sudah pasti mereka kasus yang kita pun mereka akan luluh. Pelan-pelan akan berbeda. Jadi saya tanya, kira-kira apa yang kalau sebagai tindakan perubahan, kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Dia bilang, nanti saya akan belajar. Ya, jadi kalau misalnya ini, kalau saya ada, kalau saya mengerti, saya akan tanya kabar di guru-guru untuk saya mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Menanyakan keyakinan. Dan saya memberikan apresiasi bahwa itu sungguh keputusan yang baik karena dia mau mengambil kesalahan dan mau berubah. Jadi saya bilang bahwa kalau kamu mau berubah seperti itu, kalau kamu nanti kamu ditanya Bapak Ibu Guru, sudah pasti Bapak Ibu Guru akan bersedia untuk memberikan penjelasan tentang materi-materi yang belum kamu paham. Nah itu maka tidak perlu kita mengambil lagi posisi yang ini, karena kita akan perlahan-lahan memunculkan motivasi dari dalam dirinya untuk dia mau berubah dengan sendirinya. Terima kasih. Ya, kita di akhir kita tepuk tangan untuk kita semua. Jadi terima kasih atas partisipasi baik dari kita semua dalam. Jadi ini adalah pembahasan yang harus kami lakukan. Jadi ini juga mungkin merefleksi mungkin apa memanggil memori kita kembali tentang kebiasaan atau apapun yang kita lakukan mungkin di hari-hari kemarin, mungkin mudah-mudahan lewat pembahasan atau diskriminasi ini menambah wawasan kita sedikit untuk bisa melakukan perubahan yang kita inginkan untuk mencapai tujuan dan visi-visi sekolah yang sudah kita sepakati atau kita rancangkan bersama. Mungkin sekian dari saya dan saya kembalikan kepada Bapak Haji. Ya baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada Pak Willy yang sudah menyampaikan materi yang begitu luar biasa untuk kita sebagai pembahasan bagi sekolah kita. Setelah kita mengetahui materi yang sudah disampaikan oleh Pak Willy, marilah kita berangsur-angsur untuk mengubah diri, melakukan budaya positif dalam sekolah kita, di dalam kelas kita masing-masing. Kita masuk dalam sisi tanya jawab, 2 orang saja. Yang pertama kita Bapak sekolah, teman-teman guru. Nah, ada pertanyaan atau mungkin Pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat atau mungkin saran masukan? dipersilakan. Bapak Willy, kalau tidak ada berarti kalau Bapak guru Berarti cukup mantap, ini tancap sama. Baik, selamat siang semua. Sama tadi. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Jadi saya merasa lega karena materinya sangat bagus
ini menunjukkan kepada kita untuk kita kembali mereview diri kita masing-masing. Kalau kita hidup di era yang sekarang, maka pasti kotor hidup. Dan memang ketika kotor bersekolah dan kotor mengambil tempat posisi sebagai guru, ini memang situasinya berubah 180 derajat. Kalau dulu kan istilahnya di ujung rotan ada emas, maka hari-hari potong akan berhadapan dengan yang namanya hukuman ada konsekuensi, ya. Jadi yang parahnya hukuman. Dan hari ini ketika Bapak bicara kembali tentang budaya positif, tidak lain dan tidak bukan untuk menerapkan kembali nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan positif yang ada kita bawa ke lingkungan sekolah, yang mana kita menerapkannya untuk berpihak kepada kebutuhan dasar siswa agar supaya mereka bisa hidup secara tertib, nyaman, tetapi juga memiliki rasa hormat dan bertanggung jawab. Nah, sudah pasti ketika kita bicara tentang kurikulum merdeka, maka rohnya ada pada profil pelajar Pancasila itu sendiri. Karena itu setiap guru diwajibkan untuk bisa memahami kebutuhan dasar daripada siswa, sehingga ketika kita bicara tentang disiplin positif, maka kita memiliki andil yang paling penting. Bagaimana kita memposisikan diri kita. Ada beberapa posisi yang tadi sudah disampaikan, sehingga dengan itu kita tidak salah mengambil keputusan. Dengan demikian maka situasi yang terjadi di dalam kelas itu situasi yang tidak kaku lagi, tetapi situasi yang menyenangkan, yang membuat anak-anak bisa berpikir secara kritis, tetapi dia memiliki rasa hormat dan punya tanggung jawab melalui komitmen bersama lewat keyakinan kelas tadi. Nah, itu bisa berjalan kalau kita sebagai guru bisa memberikan teladan. Karena anak-anak sekarang kita omong orang tidak dengar, tetapi kalau kita bersikap benar, maka kita menjadi model dan contoh bagi mereka. Jangan kita harap anak tidak terlambat kalau potong juga masih terlambat. Itu yang agak susah. Jangan kita bicara disiplin sementara potong sendiri boleh disiplin. Jadi ini menjadi tantangan. Bicara tentang budaya berarti kita menjadi contoh dan teladan. Karena yang kita omong itu yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan hari ini tidak ada pertanyaan, berarti semua paham. Dan kalau bisa ke depan kita juga menjadi contoh dan teladan yang baik, sehingga apa yang kita bicarakan hari ini itu juga menjadi motivasi yang benar bagi peserta didik. Bisa kok? Yakin? Semangat. Jadi kalau bisa ya paling kurang jam 8.15 Mondawin 11 di sini. Kemudian jangan lagi tunggu petugas tiket suruh masuk kelas, tapi ada kesadaran sendiri ketika Bapak belajar tentang budaya positif. Kalau kita bicara budaya positif, maka yang kita lakukan adalah nilai-nilai positif, keyakinan-keyakinan yang positif yang bisa kita hadirkan lewat pribadi kita. Baik itu mungkin beberapa hal yang dari
perhatian dari saya untuk saya sampaikan, dan mudah-mudahan materi ini bisa dihayati dan dilaksanakan. Melalui kesempatan ini juga saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Billy yang sudah bisa memfasilitasi kita lewat materi budaya positif. Juga terima kasih banyak kepada teman-teman guru yang sudah proaktif dengan sabar, dengan tekun bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan pada akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon izin dari teman-teman semua, saya menutup kegiatan diseminasi ini dengan resmi. Terima kasih kepada Bapak Sekolah, Bapak Ibu guru semua. Ketika kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa, maka kita mengakhirinya juga dengan doa dan mohon kesediaan Bapak Adris Peri untuk memimpin kita di dalam doa tutup sekaligus doa. Maka kita mulai. Baik, Bapak Ibu terkasih Tuhan, mari kita menyampaikan semua rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas waktu yang indah yang sudah Kau berikan bagi kami saat ini Bapa. Dengan rahmat dan kasih-Mu kami boleh melewati semua materi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Untuk itu Bapa, kami mohon biar dengan hikmat pengertian kebijaksanaan daripada Engkau, kami mampu menyerahkan semua materi ini supaya biarlah kami dapat melakukannya di dalam tugas-tugas kerja kami sebagai pendidik Bapa di dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Alangkah menjaga menuntun kami di dalam perjalanan kami. Biarlah kami tiba di dalam keluarga kami dengan keadaan sukacita dan bahagia selalu. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.